Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi haddihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awwalan wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda wa qila wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, thumma amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Pertama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada saat ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting kita sampai pada saat ini masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, di antaranya melaksanakan salat Jumat,
melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Lalu kemudian yang kedua, mari kita mengirimkan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan salah satu amalan yang agung, adalah salah satu amalan yang besar dalam syariat kita, dan ganjarannya juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamathali habbatin, seperti dengan sebutir benih, ambatat sab'a sanabila, yang mana sebutir benih itu menumbuhkan tujuh bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan pada setiap bulir itu terdapat 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala, melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ummatal Islam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Tidaklah para hamba memasuki suatu hari, memasuki suatu pagi, illa malakan yanzilan, kecuali di pagi tersebut ada dua orang malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah seorang malaikat di antara keduanya berdoa, Allahumma ati mumfikan khalafa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang satunya lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang menahan infaknya, kepada orang yang menahan sedekahnya. Ummatal Islam, terlalu banyak dalil dalam Al-Quran dan terlalu banyak dalil dalam hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang agungnya berinfak dan bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketahuilah ummatal Islam, seorang pelacur dari Bani Israel yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena sedekahnya berupa memberi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annamra'atan baghiyan," bahwasanya ada seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel, ra'at kalban fi yaumin harin, yang mana wanita pelacur tersebut melihat seekor anjing di tengah hari yang sangat terik, di tengah padang pasir yang sangat panas. Yutifu bibirin, yang mana anjing tersebut mengelilingi sebuah sumur. Qad adla lisanahu minal atashi, sungguh ia anjing tersebut menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan yang ia rasakan. Fanaza'at lahu bimuqiha, maka si wanita pelacur ini melepaskan sepatunya, lalu kemudian dia berusaha mengambil air dari dalam sumur dengan sepatunya tersebut. Kemudian dia memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan tersebut dari sepatunya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghufira laha, maka si wanita pelacur ini dari Bani Israel ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummatal Islam, jika bersedekah kepada seekor binatang saja bisa mendatangkan kebaikan sebesar itu, bisa mendatangkan kebaikan sedahsyat itu, maka bagaimana lagi jika kita berinfak atau bersedekah kepada seorang anak Adam? Jika bersedekah kepada seekor binatang saja bisa mendatangkan kebaikan sebesar itu, maka bagaimana lagi jika yang kita berikan sedekah itu anak dan istri kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tentu perkaranya lebih agung
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan satu dinar yang engkau infakkan dalam rangka membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada anak dan istrimu, yang engkau sedekahkan kepada keluargamu, a'zamuha ajra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamuha ajra, yang paling besar pahalanya, yang paling agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, allazi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau satu dinar yang engkau sedekahkan kepada anak dan istrimu, satu dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. Umat al-Islam, ganjaran yang sangat agung ini bisa kita dapatkan dengan menafkahi anak dan istri kita dengan syarat harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran yang agung ini tidak akan bisa kita raih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfika nafaqatan." Sesungguhnya engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah memberikan satu nafkah tabtagi biha wajh Allah, yang mana dengan nafkah tersebut engkau menuntut, engkau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta alaiha, kecuali engkau pasti akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafkah tersebut. Hatta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai makanan yang kau suapkan, sampai makanan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari nafkah bisa menuai pahala jika diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umat al-Islam, jika itu hanyalah aktivitas harian kita saja, jika itu hanyalah aktivitas harian kita semata, atau karena hanya sekedar menunaikan kewajiban kita sebagai seorang suami, maka belum tentu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Miqdam bin Ma'di radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka," harta yang engkau keluarkan sebagai makanan untukmu, kata Rasulullah, "fahuwa laka sadaqatun," maka itu bernilai sedekah untukmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma at'amta waladaka," dan harta yang engkau keluarkan untuk memberi makan anakmu, fahuwa laka sadaqatun, maka itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bernilai sedekah untukmu. "Wa ma at'amta zaujataka," dan harta yang engkau keluarkan dalam rangka memberi makan istrimu, fahuwa laka sadaqatun, kata Rasulullah, itu adalah bernilai sedekah bagimu. "Wa ma at'amta khadimaka," bahkan kata Rasulullah, sampai harta yang engkau keluarkan dalam rangka untuk memberi makan pembantumu, fahuwa laka sadaqatun, maka itu semua, kata Rasulullah, bernilai sedekah untukmu. Dan semua itu hendaknya kita niatkan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga lelah kita selama ini sebagai seorang suami dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga kita bisa mendulang pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi
kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Ibadallah, sebagian dari kita menyangka bahwa menafkahi anak dan istri kita hanyalah kewajiban semata-mata, bukan sebagai suatu ibadah yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara kita menyangka bahwa infak dan sedekah yang bernilai ibadah, yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah infak dan sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin, yang kita berikan kepada anak yatim dan semacamnya. Padahal umat al-Islam, nafkah yang kita berikan kepada keluarga, nafkah yang kita berikan kepada anak dan istri kita, maka nilainya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, selama semua itu kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, ba'dun nasi yunfiqu ala ahlihi, sebagian suami jika memberi nafkah kepada keluarganya, jika memberi nafkah kepada anak dan istrinya, walakinnahu la yash'uru bi annahu yataqarrabu ila Allah bihadzal infaq, ia tidak merasa bahwa ia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nafkahnya tersebut, dengan sedekahnya tersebut kepada anak dan istrinya. Lau ja'ahu miskinun wa atahu riyalan wahida, akan tetapi ketika yang datang kepadanya adalah seorang miskin, seorang fakir, atau seorang anak yatim misalnya, lalu kemudian dia berikan 1 real misalnya, atau dia berikan 1 rupiah misalnya, yash'uru bi annahu mutaqarribun ila Allah bihadhihi sadaqah, barulah dia merasa bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya tersebut kepada anak yatim, dengan sedekahnya tersebut kepada fakir miskin, dengan sedekahnya tersebut kepada orang-orang yang lemah selain daripada keluarganya. Barulah dia merasa beribadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata beliau, walakinnas sadaqatal wajibata 'alal ahli, akan tetapi sedekah yang wajib atau nafkah kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita, afdalu wa aktsaru ajra, kata beliau, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, menafkahi anak dan istri itu hukumnya wajib. Maka tentu saja seorang hamba yang bertakarrub atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kewajiban, maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, innallaha qala, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, ada seorang hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu, ahabbu ilayya mimma aftaraftu alaihi, yang lebih aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau berkata dalam kitab Fathul Bari ketika beliau menjelaskan hadis ini, fakanatil faraidu akmala, amalan-amalan yang wajib itu menjadi lebih sempurna. Falihadza, kata beliau, oleh karenanya, kanat ahabba ilallahi ta'ala wa ashadda taqriba, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, maka sungguh sangat tidak elok, sungguh sangat tidak pantas bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, ketika seorang suami yang dikenal gemar bersedekah di luar rumah, yang jor-joran bersedekah di luar rumah, akan tetapi
ia sangat perhitungan terhadap keluarganya, ia sangat perhitungan terhadap anak dan istrinya. Padahal salah satu barometer muslim terbaik adalah yang terbaik terhadap keluarganya, yang terbaik terhadap anak dan istrinya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum," yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "khairukum li ahlihi," yang terbaik terhadap keluarganya, yang terbaik terhadap anak dan istrinya. "Wa ana khairukum li ahli," dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Akmalul mu'minina imana," sesempurna-sempurna mukmin, sesempurna-sempurna keimanan seorang mukmin itu adalah ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. "Wa khiyarukum," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kalian, khiyarukum linisaihim, adalah mereka yang terbaik terhadap istri-istrinya. "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal junun. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam. Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il asqam. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala mahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.